Halo Guru Kebanggaan Indonesia, selamat datang di pelatihan Strategi Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan. Di video bagian pertama ini kita akan membahas mengenai konsep pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah dan teknik pengambilan keputusan. Sebagai seorang guru, tentu setiap hari ada saja permasalahan yang harus Anda selesaikan dan berbagai keputusan yang harus diambil. Mulai dari hal yang rutin, situasional, hingga hal yang dapat memberikan dampak yang lebih besar di kemudian hari. Pada dasarnya, pengambilan keputusan memiliki banyak kesamaan dengan pemecahan masalah. Hanya saja dalam pemecahan masalah, Anda mengidentifikasi dan mengevaluasi jalur solusi. Sedangkan dalam pengambilan keputusan, Anda membuat penemuan dan evaluasi alternatif yang serupa. Dan inti dari pengambilan keputusan adalah identifikasi dan evaluasi alternatif dengan cermat. Secara definisi dijelaskan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti atau digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. Bagian penting dari pengambilan keputusan adalah untuk memprediksi hasil jangka pendek dan jangka panjang untuk setiap alternatif. Anda mungkin menemukan bahwa alternatif sementara tampaknya paling diinginkan saat ini. Namun itu dapat menimbulkan masalah atau komplikasi selama periode waktu yang lebih lama. Sebagai contoh, seorang guru memutuskan memberi izin kepada salah satu siswa yang terlambat karena kasihan. Namun, siswa yang lain menganggap bahwa guru memberikan kelonggaran terhadap siswa yang terlambat. Sehingga semakin lama, semakin banyak siswa yang terlambat masuk kelas. Jadi, pengambilan keputusan lebih dari sekadar membuat pilihan. Proses pengambilan keputusan melibatkan identifikasi alternatif, menganalisisnya dalam hal konsekuensinya dan hasil yang Anda inginkan, serta memilih alternatif yang menurut Anda terbaik. George Terry menyatakan ada 5 dasar dalam pengambilan keputusan, yaitu intuisi, pengalaman, wewenang, fakta, dan rasional. Mari kita bahas satu persatu. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi atau perasaan ini bersifat subjektif. Dalam pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini, waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif pendek, sehingga keputusan yang dihasilkan seringkali relatif kurang baik, karena seringkali mengabaikan dasar-dasar pertimbangan lainnya. Sebagai contoh, seorang guru yang menjumpai adanya murid yang biasanya nilainya buruk, kemudian tiba-tiba saja mendapat nilai baik dan memutuskan untuk mengurangi nilai murid tersebut karena hal tersebut dianggap tidak mungkin. Sepertinya dia mencontek. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Pengambilan keputusan ini memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena dengan pengalaman, seseorang dapat memperkirakan suatu keadaan, dapat memperhitungkan positif dan negatifnya suatu keputusan. Contohnya, seorang guru yang melihat murid-muridnya mengalami kesulitan dalam pelajaran matematika memutuskan untuk memecah pelajaran menjadi unit-unit yang lebih kecil dan banyak memberikan latihan karena ia tahu berdasar pengalaman bahwa biasanya hal-hal tersebut membantu murid dalam pelajaran matematika. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Keputusan yang berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Hasil keputusannya dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama dan memiliki otentisitas, tetapi dapat menimbulkan sifat rutinitas, mengasosiasikan dengan praktik diktatorial, dan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan sehingga dapat menimbulkan kekaburan.
Misalkan, kepala sekolah memutuskan untuk memperpendek waktu istirahat siswa agar siswa bisa belajar dengan waktu yang lebih banyak. Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta empiris. Keputusan yang berdasarkan data dan fakta empiris dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Hal ini dapat membuat keputusan yang diambil mendapatkan kepercayaan yang tinggi dan mudah diterima oleh yang lainnya. Contohnya, seorang guru yang melihat salah satu muridnya tiba-tiba saja nilainya menurun, memutuskan untuk mengumpulkan data tentang murid tersebut berdasarkan wawancara dengan orang tua dan teman-temannya. Setelah memperoleh data, barulah guru tersebut mengambil keputusan. Pengambilan keputusan berdasarkan rasional. Pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional hasilnya akan bersifat objektif, logis, dan lebih transparan serta konsisten, sehingga bisa dikatakan bahwa keputusan yang diambil secara rasional mendekati kebenaran dan sesuai yang diharapkan. Mari kita simak contoh berikut. Seorang guru yang mengalami masalah dengan fasilitas sekolah memutuskan untuk menganalisis bagaimana cara terbaik untuk menemukan fasilitas pengganti. Lalu, seberapa pentingkah kemampuan pengambilan keputusan bagi seorang guru? Sebagai seorang pendidik, guru harus memiliki keterampilan dan pengambilan keputusan yang baik. Kaitannya dalam lingkup sekolah, terutama sebagai pemimpin pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas, guru dalam mengambil keputusan hendaknya memerdekakan murid-muridnya. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang tepat yaitu pengambilan keputusan berbasis etika sesuai visi misi yang berpihak pada murid, budaya positif, serta nilai-nilai yang dianggap penting dalam lingkup pendidikan sehingga tercipta profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya, langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan yang berbasis etika akan sesuai jika diterapkan dalam 9 langkah pengambilan keputusan berikut. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Mengenali pihak-pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. 4. Melakukan pengujian benar atau salah. 5. Melakukan pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Menerapkan prinsip pengambilan keputusan. 7. Melakukan investigasi opsi trilema. 8. Membuat keputusan. 9. Meninjau lagi keputusan Anda dan refleksikan. Nah, pembahasan tadi dapat menjadi bekal Anda untuk melakukan pengambilan keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah. Agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas, mari kita simak studi kasus teknik pengambilan keputusan di video berikutnya. Salam luar biasa dan terima kasih.